Shalom! Seperti kita ketahui bersama bahwa pandemi virus corona atau COVID-19 ini mewabah di Indonesia sejak bulan Maret tahun 2020. Dan sejak saat itu juga pemerintah menetapkan berbagai peraturan termasuk protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, termasuk di dalamnya pejabat pemerintah, pegawai swasta, pemuka agama, guru, pedagang, tenaga medis, dan seluruh profesi lainnya. Kenapa? Karena pemerintah ingin memutus rantai penyebaran virus ini. Karena korbannya setiap hari semakin bertambah. Bahkan beberapa dari saudara kita juga meninggal dunia karena terinfeksi oleh virus ini. Sedih ya. Dan kondisi ini pula yang merubah seluruh tata kehidupan masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Sekarang semua dikerjakan dari rumah. Ibadah dari rumah. Sekolah dari rumah. Bekerja dari rumah. Bahkan wisuda dan arisan pun dilakukan dari rumah. Belanja dari rumah juga. Dan lebih parahnya lagi, kondisi ini mempersulit keadaan ekonomi bangsa kita. Beberapa keluarga mengeluhkan ekonomi yang semakin sulit, beban yang semakin bertambah. Kondisi ini pula yang menciptakan cerita atau kisah keluh kesah keluarga-keluarga di dalam menghadapi pandemi ini. Ayo kita saksikan drakor drama corona singkat yang mewakili cerita keluarga dalam menghadapi pandemi ini. Selamat menyaksikan. Bingung, hari ini hari terakhir bekerja di tempat kerja. Semua karyawan di PHK gara-gara corona. Perusahaan tidak lagi punya pemasukan, udah nggak sanggup bayar karyawan. Semua karyawan di PHK bisa bekerja semuanya. Nih, semuanya gara-gara dampak corona dan pekerjaan. Hidup kedepannya seperti gimana? Anak istri gimana? Kerjaan yang baru belum bekerja. Ya Tuhan, semoga corona ini cepat berlalu. Saya bisa bekerja kembali ya Tuhan. Bisa memiliki penghasilan lagi ya Tuhan. Lah, mandir kerjaan dari bulan April, sekarang bulan Juli, Agustus, gimana kerjaan juga. Tiap saat lihat telepon, ada panggilan juga. Anak udah banyak, lu mana yang dipanggil? Kapan lalu? Oh Tuhan. Corona, gara-gara si congornya ini, si corona, dagangan pun jadi macet, jualan online pun sepi, orderan pun berkurang, mau jualan kemana-mana pun gak bisa, mordong mah pikiran, tahe corona, cepatlah kau musnah dari Port TV ini. Biar lancar lagi usaha aku ini. Aduh, miris banget deh sekarang ini jadi tukang ojek online. Gara-gara musim corona,
orderan berkurang drastis, kantong semakin tipis, padahal tuntutan kehidupan semakin banyak. Aduh, nasib. Sampai kapan kehidupan seperti ini? Ma, ini gimana, Ma? Apa itu? Bahasa Inggris, Ma, ini gimana, Ma? Kan udah ada contohnya, masa itu nggak bisa tahu lagi? Tengok contohnya di buku ini. Nih, ini contohnya. Dah, jawabnya kayak gini. Itu aja, tinggal mindah-mindahin. Oke, Ma. Cepat, dan ini. Lama-lama. Ma, Apa, nak? aku berat. Bela. Ih. Udah, ayo. Ma, gini kan, Ma? Ada lagi itu, adikmu berak. Kerjakanlah sesuai itu. Yang susah aku dari tadi. Ayo. Ma, Apa? ada kau simpan flash diskku? Nggak tahu aku di mana kau simpan flash diskmu. Kau biasanya nyimpannya di mana? Aku pula lagi blok kau tanya. Di meja aku bikin tadi. Ya cari yang jatuh keras ke bawah itu, tengoklah. Aku pula kau tanya lagi. Semua kos kaki, semua kau tanya pinggang, semua tanya sama aku. Tengok di situ. Ma, ini apa sudah belum? Mana lagi? Mana? Ini Kamu apa dulu itu. sudah belum? Kan contohnya tadi dia mau bilang ada di sini, tinggal menirunya aja kau nggak bisa. Gimana sih? Apa lagi bunyi SMS itu? Ntar dulu. Dari tadi nggak kelar-kelar setrikanku ini, semua diurusin. Kapan corona ini selesai? Ah, Awak mengajari anak-anak di rumah. kok gitu? Capek banget ini. Mudah-mudahan cepatlah corona ini berlalu. Tahan lagi udah pusing. Semua perlu diurusin sendiri jadinya. Oh, tahe lo Jaki. Sekarang apapun harus dilakukan di rumah. Sekolah di rumah. Belum kerjaan kantor. Gimana ini? Belum tugas kantor, tugas anak sekolah, kerjaan bapake, ruduk masuk deh. Lama-kelamaan pening palawa ini. Stres tingkat dewa. Bang, aku udah bosan nih di rumah terus, pengen sekolah dan sekolah minggu ketemu teman-teman, pergi sama mama dan bapak. Ya, Nona, abang juga sama, udah pengen main ke mall, makan di restoran, tapi karena COVID kita di rumah aja. Sabar ya, Nona. Semoga pandemi COVID ini cepat berlalu. Pak, Ade bosan banget tahu di rumah aja. Kita nggak bisa jalan-jalan. Terus bulan Desember nanti juga kita nggak bisa ketemu keluarga. Ade juga sekolah nggak kayak yang lain. Ade juga sekolah di rumah aja. Masa di sekolah lewat laptop, sekolah mah ketemu. Kapan ya kita bisa keluar, Pak, jalan-jalan? Terus udah kayak biasanya deh. Ya sabar lah, Nak. Ini kan masa pandemi. Kita juga di rumah ini untuk membantu pemerintah untuk mengurangi pasien COVID. Jadi kamu yang sabar ya.
lama sekali nggak berkunjung ke tempat cucu, nengok cucu yang baru lahir, apalagi kumpul dengan anak-anak. Kita kan biasa tuh, budaya kita makan orang mangan kumpul, tapi sekarang sepi banget. Anak-anak gak pernah ke rumah karena takut COVID, takut kami yang lansia ini ketularan katanya. Jadi Gusti, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu ya Gusti. Sedih sekali rasanya, apalagi dengan sesama lansia. Kita suka ibadah bersama di gereja, kita suka latihan kor memuji nama Tuhan. Tapi sekarang kita semua lansia dibatasi, gak boleh ke gereja. Jadi kami hanya bisa nunggu nonton ibadah dari Facebook ya, Facebook namanya itu. Aduh Tuhan, kapan pandemik ini berlalu ya Tuhan, biar kami bisa berkumpul bersama-sama dengan kawan-kawan lansia. Gara-gara corona, para orang tua suka marah-marah ke guru. Katanya guru nggak ada kerjaannya, di rumah aja. Aduh, tapi mereka harus bayar SPP full. Ya emang sih ya, nyesek juga sih ya. Tapi mau gimana lagi, ini kan semua bukan karena guru, tapi karena corona. Jadi guru zaman pandemi begini susah juga. Aduh, harusnya bisa ngajar di sekolah, ini harus ngajar online pakai Zoom. Aduh, harus belajar teknologi nih. Tambah pinter ya. Tapi gimana ya, aduh susah nih. Guru juga harus berjuang selama pandemi ini. Jadi rindu sama anak-anak, rindu ngajar di sekolah lagi. Semoga anak-anak tetap sehat dan terbebas dari virus corona. Semoga virus corona ini cepat berlalu. Amang tahe inilah kan udah kita rencanakan nikah bulan 1 kemarin. Udah bilang sama bapak sama mama. Iya katanya. Nan tulang sama tulang juga udah niain. Udah oke, semua keluarga udah oke. Tahu kau deh, harus kita gagalkan lah menikah. Kenapa? Nah, karena COVID ini, karena keadaan ini sekarang semua kena. Tapi bukan cuma kita sih, memang negara juga kena, ekonomi kena juga, semua kena, sampai ke pernikahan pun kena. Itulah makanya dusun tuh aku ini. Udah kurencanakan semua, tapi semuanya gagal halangi satu hal, COVID. Ya udah deh, mungkin mana lagi kita bikin? Sabarlah kita nunggu, berdoa lah kita ya, kalau berdoa sama Tuhan supaya COVID ini segera berlalu. Bikinlah biar nanti si nama yang 50 juta kemarin pulang baik 2 kali lipat, 3 kali lipat malah 150 JT. Masih gotoh. Terbayang yang tadinya harga sekian pula naikkan 3 kali lipat. Tenang lah. Oke? Oke. Rasanya sudah lelah sekali menggunakan APD ini setiap hari. Menahan lapar, menahan haus, tinggalkan keluarga.
untuk menjadi garda terdepan dalam merawat pasien-pasien COVID-19. Tetapi masih ada saja yang tidak mengikuti protokol kesehatan. Untuk orang-orang di luar sana, tolong jaga kesehatan Anda. Karena jika Anda sudah terkena, kita tidak tahu apakah Anda sembuh atau sembuh untuk selama-lamanya. Jadi, kemanapun Anda pergi, tetap jaga kesehatan dan tetap terapkan protokol. Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Apa kabar, ibu-ibu, bapak-bapak? Mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat. Mengingat kondisi sekarang ini untuk pandemi COVID-19 masih sangat masif, luar biasa. Untuk kota Depok apalagi masih cukup tinggi untuk penyebarannya. Diharapkan untuk masyarakat Kota Depok dalam hal ini di manapun berada tetap menjaga protokol kesehatan dengan tetap menerapkan 3M. Apa Ibu? Pertama, memakai masker kalau keluar rumah. Yang kedua, tetap mencuci tangan habis melakukan aktivitas dengan sabun. Yang ketiga, tetap menjaga jarak dan menjauhi kerumunan. Karena memang ini dipentingkan, maka kita diperlukan namanya disiplin untuk diri kita, karena segala sesuatu bisa terjadi apabila dengan menggunakan tangan. Apalagi kita ibu-ibu misalnya ini sering ke pasar mengeluarkan uang, ya kan? Dengan uang pun bisa tertular kalau kita tidak mencuci tangan atau menggunakan disinfektan. Jadi dimohon buat warga, bagi khususnya di Bagi Jaya, tetap menjaga protokol kesehatan. Demikian saja, mudah-mudahan kita selalu sehat dan dilindungi dimanapun kita berada. Salam sehat selalu. Ya Tuhan, sedih rasanya ketika melihat banyak jemaat-Mu yang tidak dapat beribadah seperti biasanya, karena semua orang beribadah dengan terbatas. Masa pandemi adalah masa yang membuat kita tidak dapat beraktivitas seperti biasanya. Namun, Amang, Inang, saudara-saudaraku sekalian, anak pemuda, pemudi dan remaja serta adik-adik sekolah minggu, kita harus tetap berdoa. Kita harus terus berpengharapan kepada Tuhan agar vaksinnya segera ditemukan dan kita semua kembali beraktivitas seperti biasanya. Karena itulah kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berlalu, tetapi Tuhan senantiasa menyertai kita dan kitalah yang terus berpengharapan kepada Tuhan. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Amin. Demikianlah drama yang telah kita saksikan malam ini telah menggerogoti segala lapisan masyarakat dan segala lapisan profesi. Dia tidak membedakan umur, muda,
dewasa, tua, bahkan lansia bisa digerogoti-nya, menjadi korbannya. Bukan saja aneka ragam penderitaan yang dirasakannya, bahkan lebih dari itu bisa kematian yang dirasakannya. Di Indonesia saat ini sampai dengan masa raya Natal kita ini sudah lebih dari 14.000 orang yang meninggal dunia. Apakah saudara menjadi takut? Menjadi lemah? Tidak sekali. Di samping menjaga diri akan protokol kesehatan, kita hendaknya mengetahui kuasa Tuhan yang lebih besar daripada kuasa corona itu. Yesus berkata, segala kuasa di surga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Matius 28 ayat 18. Mari andalkan Tuhan Yesus dalam doamu dan segala aktivitas. Selamat hari Natal bagi kita semuanya.